Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi yang berjudul Praktik Akuntabilitas Sekolah. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aditya Wijaya. Yang kedua ada Derajatwati Agustin, dan yang ketiga ada Prainda Adelistia. Pembahasan yang pertama yaitu praktik akuntabilitas. Pengertian dari akuntabilitas pendidikan merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan institusi pendidikan kepada pihak yang memiliki hak seperti orang tua peserta didik atau masyarakat yang berkewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabkan seperti wakil rakyat dan lembaga masyarakat. Sehingga praktik akuntabilitas sekolah merupakan pelaksanaan secara nyata terkait bentuk pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan sekolah kepada pihak yang memiliki hak seperti orang tua peserta didik atau masyarakat, serta berkewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban seperti kepada wakil rakyat dan lembaga masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip praktik akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti penggunaan dana sekolah yang tersedia sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana dilakukan oleh pihak sekolah secara bertanggung jawab dan harus berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan serta peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban yang dilakukan tertuju pada masyarakat, orang tua siswa, dan pemerintah. Selanjutnya, 3 cara membangun akuntabilitas yang baik, yaitu yang pertama adanya transparansi para penyelenggara pendidikan, terbuka dalam menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam pengelolaan sekolah. Yang kedua, adanya standar kinerja yang jelas di setiap institusi pendidikan yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, adanya partisipasi dari semua pihak untuk saling menciptakan suasana yang kondusif. Selanjutnya, asas akuntabilitas. Pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, komitmen pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 2. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah. Selanjutnya, manfaat pelaksanaan akuntabilitas sekolah. Yang pertama, memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. 2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. 4. Menjadikan sekolah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 5. Mendorong pengembangan sistem penilaian melalui pengembangan pengukuran kinerja. 6. Mendorong terciptanya iklim kinerja sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin. Kemudian tujuan adanya akuntabilitas sekolah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang tepat. Yang kedua, mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar. Yang keempat, mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator yang menjamin terlaksananya akuntabilitas yang benar. Yang pertama yakni pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi seluruh pihak yang membutuhkannya. Yang kedua, pembuatan keputusan ini harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai tertentu baik dalam kelompok, di luar kelompok, ataupun lingkungan yang menaungi kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan harus sudah sesuai dengan visi misi organisasi atau tujuan organisasi. Yang keempat, adanya mekanisme yang menjamin bahwa standar ini telah terpenuhi. Yang kelima, konsistensi maupun kelayakan dari target operasional telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai sebuah target. Selanjutnya, mengenai akuntabilitas kinerja. Jadi akuntabilitas kinerja ini berkaitan erat dengan performansi ataupun
performasi dari personel sekolah yang mampu bekerja dan memberikan hasil kinerja yang tepat dengan rasa kriteria yang sudah ditentukan bersama, sehingga memberikan rasa puas pada pihak-pihak yang saling berkepentingan dalam sebuah organisasi. Menurut Trihayanto tahun 2015 halaman 90, akuntabilitas kinerja ini merupakan sebuah bentuk pelaporan pertanggungjawaban sekolah dalam melaksanakan aktivitas ataupun program sekolah, di mana kinerja sekolah tersendiri terdiri atas komponen input, proses, dan output yang secara simultan saling berkait. Jadi 7 substansi manajemen sekolah ini menjadi poin penting dalam mengidentifikasi sebuah kinerja, baik tidaknya sebuah sekolah tersebut. Jadi ketujuh hal tersebut yakni manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen sarana prasarana, manajemen layanan khusus, serta manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya mengenai akuntabilitas keuangan. Menurut Nasruddin dan Putra tahun 2021 halaman 776, ini menyatakan bahwa tata kelola ini memiliki peran penting karena sekolah mengelola uang yang bersumber dari berbagai pihak, baik itu pihak sekolah itu sendiri, pihak bantuan dari masyarakat, donatur, ataupun dari pemerintah. Dan tata kelola yang baik akan melindungi stakeholder dan mencegah terjadinya konflik berkepentingan yang muncul dalam sebuah organisasi sekolah. Jadi penerapan tata kelola ini dilakukan agar pemanfaatan dana sekolah ini menjadi lebih efektif, efisien, dan bersifat lebih transparansi, dan dapat meningkatkan akuntabilitas sehingga bisa diminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran. Terakhir mengenai pengelolaan keuangan. Manajemen atau pengelolaan keuangan sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip. Ada 4 prinsip, yakni yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga efektivitas, dan yang terakhir mengenai efisiensi. Baik, terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.